Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan mata pelajaran ekonomi. Tetap semangat, tetap sehat. Yuk kita belajar bersama Bu Asmini. Kali ini kita akan belajar pokok bahasan manajemen. Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan 1. Mampu menjelaskan pengertian manajemen. 2. Mampu mendeskripsikan unsur-unsur manajemen. 3. Mampu mendeskripsikan tingkatan-tingkatan manajemen. 4. Mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen. 5. Mampu mengidentifikasi bidang-bidang manajemen. 6. Mampu menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Teman-teman, telah kita ketahui bersama bahwa sebuah organisasi didirikan yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Bagaimanakah sebuah organisasi dapat mencapai tujuan bersama mereka secara efektif dan efisien? Hal apakah yang mereka butuhkan? Iya, mereka butuh yang namanya manajemen. Yuk kita pelajari seputar manajemen. Pertama, pengertian manajemen. Menurut SP Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses, pemanfaatan sumber daya manusia, serta sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut George Robert Kelly, proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Unsur-unsur manajemen dalam melakukan aktivitas dan untuk mencapai tujuan manajemen memerlukan unsur-unsur yang mendukung. Unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Manusia. Manusia merupakan unsur terpenting dalam sebuah manajemen karena manusialah pelaku utama proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Uang merupakan modal dalam manajemen yang diperlukan untuk membiayai berbagai keperluan untuk kelangsungan proses manajemen. 3. Bahan terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang diperlukan dalam manajemen. 4. Mesin, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk produksi. Mesin merupakan alat yang digunakan untuk berproduksi. Mesin berkaitan dengan teknik produksi berbasis padat modal, yaitu metode, merupakan cara kerja yang digunakan dalam melakukan aktivitas. Terakhir yaitu pasar. Pasar merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan kualitas produksi. Karena di pasar itulah kita bisa melakukan uji kualitas produk
dan merupakan alat ukur daya beli. Unsur-unsur manajemen untuk memudahkan mengingat teman-teman semua, kita singkat dengan 6M. Tingkatan-tingkatan manajemen bisa kita gambarkan berupa sebuah piramid. Tingkatan manajemen dari piramid yang paling atas yaitu top management, bagian tengah middle management, bagian terakhir lower management. Top management merupakan manajemen puncak atau manajemen tingkat paling atas. Dalam hal ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Contoh, Dewan Direktur, Eksekutif, Presiden Direktur. Middle management atau manajemen tingkat pertengahan. Manajemen tingkat pertengahan merupakan penghubung antara manajemen puncak atau manajemen atas dan manajemen lini bawah atau manajemen tingkat paling bawah. Contoh dalam hal ini yaitu kepala divisi atau kepala bagian yang ada di masing-masing perusahaan atau di masing-masing instansi. Lower management yaitu manajemen tingkat paling bawah, bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional atau karyawan. Manajemen tingkat paling bawah inilah yang setiap hari berinteraksi langsung kepada para karyawan. Fungsi-fungsi manajemen. Kita kenal dengan 4 fungsi manajemen yaitu POAS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, perencanaan, merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Planning merupakan sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Perencanaan merupakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan suatu tujuan, berupa rumusan-rumusan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Perencanaan adalah merupakan hal yang sangat penting. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menjelaskan kepada kita semua, at-tadbiru qoblal amali yu'minuka minan nadami. Perencanaan sebelum pelaksanaan menyelamatkanmu dari penyesalan. Betapa pentingnya sebuah perencanaan dalam sebuah kegiatan atau aktivitas yang akan kita lakukan. Dua, organizing, pengorganisasian, yaitu merupakan pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerjaan, orang, dan tempat kerja yang dipilih, agar kelompok dapat bekerja sama secara efisien. Pengorganisasian merupakan proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya. Terkenal dengan the right man on the right place. Tempatkanlah manusia itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kapasitas keilmuannya, sesuai dengan keahliannya. Bahkan disesuaikan dengan passionnya.
Evaluating, pelaksanaan. Pelaksanaan untuk menjalankan atau menggerakkan dan mendorong anggota yang tidak lain merupakan upaya mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi. Seorang manajer harus mampu menggerakkan SDM yang di bawah kepemimpinannya. Bagaimana agar supaya para SDM sumber daya manusia yang dipimpinnya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan dengan rasa senang. Controlling, pengendalian. Proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian merupakan fungsi penting dalam sebuah perusahaan atau instansi karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik. Bidang-bidang manajemen. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Manajemen produksi yaitu kegiatan melakukan usaha-usaha pengelolaan secara optimal dalam menggunakan sumber daya atau faktor produksi dalam proses transformasinya menjadi suatu produk atau jasa. Manajemen keuangan, kegiatan yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Manajemen personalia, kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari mulai pengadaan SDM atau pegawai atau perekrutan, pemberian kompensasi, yaitu pemberian reward punishment kepada pegawai atau karyawan untuk memotivasi semangat kerjanya, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud agar tujuan perusahaan tercapai. Manajemen administrasi, kegiatan yang berhubungan dengan manajemen dan pengarahan semua tahap operasional perusahaan mengenai pengolahan bahan, keterangan, komunikasi, dan memori organisasi. Manajemen administrasi bertujuan menyusun, mengatur, mengorganisasi, serta mengendalikan kegiatan, inventaris, informasi, dan arsip suatu perusahaan. Teman-teman, setelah kita belajar seputar manajemen, yuk kita semangat berusaha menerapkan fungsi dan konsep manajemen dalam kegiatan di madrasah kita masing-masing. Oke, untuk penugasan kali ini silahkan teman-teman bersama kelompok Anda buatlah laporan perencanaan konsep manajemen dalam kegiatan di madrasah teman-teman masing-masing. Yang kedua, analisislah bidang-bidang manajemen dan tugasnya berdasarkan kegiatan yang akan Anda lakukan. Kegiatan di madrasah bisa berupa kegiatan pelaksanaan halal bihalal di madrasah atau kegiatan yang lainnya. Cukup sekian teman-teman. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.